Mengenal permainan tradisional Indonesia. Engklek. Bermain engklek. Halo, aku Bila. Hari ini aku akan mengajak kalian bermain salah satu permainan tradisional Indonesia. Nama permainan ini adalah engklek. Permainan ini sudah ada sejak zaman Romawi dan dicatat dalam buku berjudul Books of Game karya Francis Wilby pada tahun 1635 dengan nama Hopscotch. Permainan ini diyakini dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda. Yuk, aku ajari cara bermain engklek. Sebelum bermain, kita harus menggambar kotak engklek dulu. Kita bisa menggunakan batang kayu atau kapur untuk menggambarnya. Seperti ini bentuknya. Lalu, siapkan batu kecil atau pecahan genting. Kalau di daerahku, ini namanya gaco, teman-teman. Permainan ini bisa dimainkan sendiri atau bersama-sama secara bergantian. Nah, sekarang kita langsung main yuk. Pertama-tama, lemparkan batu kecil punyamu ke dalam salah satu kotak engklek. Lalu, melompatlah di kotak-kotak tersebut. Kita harus melompat dengan satu kaki sampai kotak paling ujung. Ingat teman-teman, kotak tempat jatuhnya batu tidak boleh diinjak ya. Kalau kakimu menginjak garis, kamu tidak boleh lanjut main dan harus ganti pemain lain. Kalau kamu terjatuh, kamu juga tidak boleh melanjutkan permainan dan harus bergantian dengan pemain lain. Kalau kamu bermain sendirian, apabila terjatuh, kamu harus mengulang dari awal. Setelah sampai di kotak paling ujung, berbaliklah, lalu kembali melompat dengan satu kaki untuk kembali ke kotak awal. Jangan lupa mengambil gaco yang tadi dilempar ya. Bagaimana teman-teman? Mudah kan mainnya? Permainan ini memiliki manfaat bagi perkembangan motorik kita. Karena kita berusaha untuk menjaga keseimbangan saat melompat dengan satu kaki. Sekarang giliran kamu mencoba permainan ini bersama teman-temanmu. Sampai jumpa lagi. Congklak atau dakon. Congklak. Halo, aku Bella dan ini temanku Lara. Hari ini kami mau bermain congklak. Apakah kalian tahu cara bermain congklak? Jika tidak, biar aku jelaskan. Congklak adalah permainan tradisional yang diyakini para ahli berasal dari Timur Tengah, lalu berkembang di Afrika. Di Indonesia sendiri, permainan ini diperkenalkan oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang. Ini adalah papan congklak milikku yang terbuat dari kayu. Lihat, di sini ada 16 lubang. 14 lubang berukuran kecil dan 2 lubang lainnya berukuran besar. Untuk memainkannya, kita membutuhkan biji atau kulit kerang kecil sebanyak 98 buah. Pertama-tama, kita harus duduk saling berhadapan, lalu tentukan siapa yang main duluan. Kami menentukannya dengan suit batu gunting kertas. Hore, aku giliran pertama. 2 lubang besar ini dinamakan rumah. Rumah setiap pemain terletak di sisi bagian kirinya. 7 lubang kecil di hadapanku adalah sisi milikku, dan 7 lubang kecil di depan Lara adalah sisi miliknya. Sekarang kita isi lubang-lubang kecil masing-masing dengan 7 buah kerang. Rumahnya dibiarkan kosong.
Cara bermainnya adalah dengan memindahkan kerang-kerang satu persatu dari salah satu lubang kecil yang kita pilih ke dalam lubang-lubang kecil lainnya, termasuk lubang rumah secara berurutan. Tetapi jangan memasukkan kerangnya ke dalam rumah milik lawan. Jika kerang terakhirku berhenti di lubang yang terisi kerang-kerang lainnya, aku bisa mengambil semua kerang dari lubang tersebut lalu melanjutkan permainan. Jika kerang terakhirku berhenti di lubang yang kosong, artinya aku harus berhenti bermain. Apabila lubang kosong terakhirnya berada di sisi bagianku, aku bisa mengambil kerang-kerang yang ada di seberangnya. Pemenang permainan ini adalah yang berhasil mengumpulkan kerang terbanyak di rumahnya. Sekarang giliran Lara bermain. Sama seperti sebelumnya, Lara mengambil kerang dari satu lubang dan mengisi lubang-lubang lainnya. Jika kerang terakhir berhenti di rumahmu, kamu boleh melanjutkan permainan dengan mengambil kembali kerang dari lubang lain yang ada di sisi milikmu. Apabila berhenti di lubang yang kosong, giliranmu berakhir. Lakukan seperti itu seterusnya sampai kerang-kerang di lubang kecil habis. Setelah kerang-kerang di lubang kecil habis, hitunglah jumlah kerang yang berada di masing-masing rumah. Milikku ada 54 biji dan Lara 44 biji. Artinya aku adalah pemenangnya. Seru kan bermain congklak ini? Bermain congklak memiliki banyak manfaat, yaitu melatih kemampuan berhitung dan berpikir karena kita perlu menyusun rencana supaya bisa mengumpulkan lebih banyak kerang. Namun, ada satu hal terpenting dalam permainan ini, yaitu kejujuran. Kalau bermain harus jujur dan tidak boleh curang ya. Begitulah cara bermain congklak. Seru bukan? Giliran teman-teman mencobanya sendiri di rumah. Sampai jumpa lagi. Gobak sodor. Gobak sodor. Halo, aku Carlo. Hari ini aku dan teman-temanku akan bermain permainan tradisional Indonesia bernama Gobak Sodor. Teman-teman tahu tidak? Gobak Sodor adalah permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini juga biasa dikenal sebagai gala asin, galasin, atau gobak. Konon, nama permainan ini merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu go back through the door, yang dalam bahasa Indonesia artinya menembus pintu. Permainan ini dimainkan oleh dua tim, yaitu tim penjaga dan tim penyerang. Setiap tim terdiri dari 3-5 orang. Timku hari ini beranggotakan 3 orang, yaitu aku, Bella, dan Alex. Untuk bermain, kita perlu menggambar area bermain dengan menggunakan kapur. Area bermain ini berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 6 kotak. Sekarang waktunya menentukan tim penjaga dan penyerang. Kami menentukannya dengan suit batu gunting kertas. Batu menang melawan gunting. Timku menjadi penyerang. Tim penjaga bertugas menjaga garis dan menghalangi tim penyerang untuk menuju garis akhir. Penjaga harus bergerak di dalam garis lintasan yang dijaganya dan tidak boleh melewati atau keluar dari garis tersebut. Penjaga garis dibagi ke dalam 2 tugas. Satu orang bertugas sebagai kapten yang menjaga garis dengan bergerak dari depan ke belakang sepanjang arena permainan. Sisa penjaga garis lainnya bertugas dengan bergerak ke kanan dan ke kiri garis lintasan jaga. Tugas tim penyerang adalah melewati penjaga tanpa tersentuh sampai ke garis akhir, kemudian kembali lagi ke garis awal. Apabila salah satu anggota tim penyerang bisa kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh tim penjaga, maka tim penyerang dikatakan menang. Tim penyerang akan kalah apabila salah satu anggotanya tersentuh oleh penjaga atau kakinya keluar dari batas area permainan. Untuk bisa memenangkan permainan ini, kita harus lincah, bisa berkomunikasi,
dan bekerja sama dengan baik. Selain itu, kita perlu logis dan kreatif dalam menyusun strategi untuk menghadapi tim lawan. Permainan ini juga membutuhkan kejujuran. Kita tidak boleh curang dan harus menerima siapapun yang menjadi pemenangnya. Permainan ini memiliki manfaat bagi perkembangan sosial, fisik, motorik, kecerdasan, dan kepribadian kita. Yuk ajak teman-teman kalian untuk bermain gobak sodor. Selain menyenangkan dan juga menyehatkan, kita juga ikut melestarikan permainan tradisional Indonesia. Bola bekel. Serunya bermain bekel. Hai Bella, hai Carlo. Kalian sedang bermain apa? Kelihatannya kok seru sekali. Halo Alex, aku dan Carlo sedang bermain bekel. Ayo sini Alex, ikut aku dan Carlo bermain bekel. Hah? Bekel? Apa itu? Bekel adalah sebuah permainan tradisional Alex. Oh, aku baru pertama kali melihat mainan ini. Cara mainnya sangat mudah kok. Biar Bella tunjukkan ya caranya. Oke, aku akan tunjukkan cara bermain bekel ya. Permainan bekel biasanya dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya cukup mudah. Kamu bisa menyiapkan 1 bola bekel dan 5-12 biji bekel. Kemudian, kamu dan teman-temanmu bisa melakukan sweep untuk menentukan urutan bermain. Lalu, setelah urutan main ditentukan dan bola bekel serta biji bekel disiapkan, saatnya bermain bekel. Permainan bekel memiliki 3 babak dan setiap babak memiliki aturan yang sedikit berbeda. Dalam babak pertama, pemain melempar bola bekel dan pada saat yang sama harus mengambil 1 biji dari beberapa biji bekel yang sudah disebar di depan pemain tanpa menyentuh lantai. Dalam babak kedua, pemain melempar bola bekel, kemudian harus mengambil 2 biji sekaligus dari 6 biji bekel. Lalu ulangi sampai biji bekel tak tersisa lagi. Dalam babak ketiga, pemain melempar bola bekel, kemudian harus mengambil 3 biji sekaligus dari 6 biji bekel. Lalu ulangi sampai biji bekel tak tersisa lagi. Nah, yang berhasil menyelesaikan setiap babak dalam permainan, dialah pemenangnya. Oh iya, apabila pemain gagal mengambil biji bekel, berarti dia dianggap kalah dan tidak bisa melanjutkan permainan. Oke, sekarang aku paham cara bermain bekel, Bella. Bella, aku mau coba main. Nih, Main bekel seru juga ya. bermain bekel juga punya banyak manfaat loh. Dengan bermain bekel, kita melatih gerak motorik, melatih keterampilan dalam mengatur ritme antara waktu pemantulan bola dan pengambilan biji, serta melatih kemampuan untuk fokus dan berkonsentrasi. Wah, keren banget. Teman-teman, ayo kita lestarikan permainan tradisional anak di Indonesia. Yuk, ajak teman-teman kalian untuk bermain bekel juga ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah! Lompat tali. Bermain lompat tali. Halo, hari ini aku dan teman-temanku akan bermain lompat tali. Sebelum mulai bermain, kita harus membuat dulu talinya. Tali yang digunakan dalam permainan ini terbuat dari karet. Karet-karet ini dirangkai menjadi seperti rantai hingga panjangnya mencapai 3-5 meter. Permainan lompat tali ini memiliki nama berbeda di setiap daerah di Indonesia. Ada yang menyebutnya tali merdeka, yeye, atau sepintrong. Tetapi pada dasarnya cara dan aturan mainnya sama saja. Tali karetnya sudah selesai dibuat. Aku dan Lara merangkainya selama 1 jam loh. Sekarang yuk ikut aku bermain dengan teman-temanku yang lain. Permainan ini paling sedikit dimainkan oleh 3 orang. Tetapi lebih banyak orang akan lebih seru.
Hari ini aku bermain berempat dengan Lara, Alex, dan Carlo. Permainan ini membutuhkan 2 orang pemegang tali. Pemegang tali biasanya ditentukan sebelum permainan dimulai. Kami akan menentukannya dengan home pimpa. Alex dan Carlo kalah. Mereka jadi pemegang tali. Cara mainnya mudah sekali. Kita harus melompati tali karet yang dibentangkan oleh kedua pemegang tali secara bergantian. Ketinggian karet akan terus meningkat, dimulai dari mata kaki, lutut, perut, dada, telinga, atas kepala, hingga pada posisi tangan lurus di atas kepala atau biasa disebut dengan merdeka. Yuk kita mulai. Untuk ketinggian dari mata kaki hingga dada, kita harus melompat tanpa mengenai karet. Yah, kakiku mengenai talinya. Aku kalah. Karena kalah, aku bergantian menjadi pemegang tali. Carlo, sekarang giliranmu. Ketika mencapai ketinggian di telinga, kaki kita boleh mengenai tali. Jika tidak dapat melewatinya, artinya pemain kalah dan harus bergantian dengan pemegang tali. Lara tidak bisa melewatinya. Giliran Alex bermain. Permainan ini memiliki makna yang sangat baik loh teman-teman. Melompati tali karet yang tingginya terus bertambah memiliki arti bahwa kita harus terus berusaha untuk melewati tantangan hidup yang akan terus bertambah. Permainan ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan perkembangan fisik kita. Selain membutuhkan kegigihan dan kesabaran, kita juga perlu terus berlatih serta berusaha menantang diri agar bisa melompati tahap tertinggi. Seru bukan permainan lompat tali ini? Yuk, ajak teman-teman kalian untuk memainkannya juga. Aku akan kembali bermain. Sampai jumpa lagi semuanya. Kelereng. Serunya bermain kelereng. Halo teman-teman, hari ini aku dan teman-temanku akan bermain kelereng di lapangan. Yuk ikut kami. Kelereng ini memiliki banyak sekali nama loh teman-teman. Di Indonesia saja ada yang menyebutnya gundu, kaleci, neker, ekar, atau kleker. Kalau di tempat kalian permainan ini biasa disebut apa? Tahukah teman-teman, kelereng sudah ada dari peradaban Mesir kuno sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Dahulu, kelereng terbuat dari tanah liat atau batu. Kelereng yang populer saat ini dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Eropa dan terbuat dari kaca. Cara memainkan kelereng di setiap daerah biasanya berbeda-beda, tetapi secara umum memiliki tujuan yang sama, yaitu pemenang bisa mengalahkan lawan dengan mengumpulkan kelereng sebanyak mungkin. Sebelum bermain, kita gambar dulu arena permainannya. Arena permainan dapat berbentuk lingkaran, segitiga, garis lurus, bahkan sebuah lubang dengan diameter sekitar 5 cm dengan kedalaman 1,5 cm. Aku dan teman-temanku senang bermain di arena yang berbentuk lingkaran. Setelah membuat arena bermain, pemain menyepakati jumlah kelereng yang akan disimpan di dalam arena tersebut. Masing-masing dari kami memutuskan untuk menyimpan 3 kelereng, agar jumlahnya menjadi banyak dan lebih seru. Sebelum memulai permainan, kita buat dulu garis tanda mulai. Lalu masing-masing pemain melempar kelereng mendekati arena lingkaran tadi. Pemain dengan kelereng yang paling dekat dengan lingkaran mendapat giliran pertama. Pemain kemudian menyentil kelereng yang berada di dalam lingkaran untuk mengeluarkannya. Kelereng yang keluar dari lingkaran menjadi milik kita.
Pemain hanya diberikan giliran 1 kali tiap putaran. Tetapi, apabila bisa mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran, pemain boleh bermain lagi sampai ia tidak berhasil mengeluarkan kelereng. Selain mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran, pemain boleh menembak kelereng pemain lain untuk menjauhkannya dari area lingkaran. Apabila kelereng milik kita masuk ke dalam lingkaran, artinya kita kalah dan tidak boleh bermain lagi. Seru bukan? Selain seru, permainan ini ternyata menggunakan konsep fisika loh. Menyentil kelereng yang diam hingga bergerak artinya memberikan gaya kepada kelereng. Kelereng yang diam diberikan gaya akan bergerak, kemudian melambat dan akhirnya kembali diam. Apabila kita ingin kelereng melaju dengan lebih kencang, kita perlu memberikan gaya yang lebih besar. Saat kelereng saling membentur, terjadi tumbukan atau momentum yang membuat kelereng bergerak berlawanan arah, lalu berhenti bergerak. Ternyata kita bisa belajar sains melalui permainan tradisional ya teman-teman. Yuk ajak teman-teman kalian untuk bermain kelereng juga. Aku akan kembali bermain. Sampai jumpa lagi.